Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Mereka itu rabi-rabi kok yang mengatakan bahwa Mesias sudah turun. Ya, itu diungkapkan oleh Rabi Kaduri ya pada tahun 99. Dia sebelum meninggal tahun 2000, dia sudah membukakan clue atau misteri yang selama ribuan tahun tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi yang tegar tengkuk, yaitu Yesaya 43 ayat 11, bahwa YHWH sendiri, Anochi, dia sudah katakan, aku sendiri yang akan turun ke dunia menjadi juru selamat manusia. Makanya di dalam prasasti daripada Paleo Hebrew, di Paleo Hebrew jauh, jadi sebelum Masehi, Paleo Hebrew itu sudah melambangkan Alef Taf. Alef Taf itu, Alef adalah kekuatan yang dilambangkan dengan ox, kepala kerbau, dan Taf itu dilambangkan dengan salib. Bahkan YHWH sendiri ternyata setelah diteliti, YHWH artinya adalah lihatlah tangan yang terpaku. Itu tetragramatonnya. Kita lihat benar atau tidak. Kita akan saksikan Paleo Hebrew-nya. Kita belajar ya di sini supaya paham juga ya. Kok Yesus harus tersalib? Karena apa? Karena itu sudah dinubuatkan jauh dari sebelum Masehi, sudah dinubuatkan. Kita lihat ya tentang ini. Kita lihat sama-sama. Kita belajar sama-sama. Hello, friends. First off, I'm not much of. Ini Paleo Hebrew ya. Ini yang ditulis Yod Hei Vav Hei. Yod itu artinya arm. Yod itu artinya tangan. Yod gambarnya seperti huruf Y terbalik. Yod itu tangan artinya ya. Hei ini lihatlah, gambarnya orang. Ini bahasa Hebrew yang tua. Mereka pakai gambar, pakai simbol, bukan pakai huruf, bukan pakai aksara, tapi pakai simbol. Yod ini adalah tangan, ini di sini. Yod. Hei ini adalah lihatlah, gambarnya orang yang terangkat tangan dua tangannya. Vav ini gambar Y ini artinya paku, nail, bahasa Inggrisnya nail. Hei itu orang. Jadi Yod Hei Vav Hei YHWH itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah artinya lihatlah, tangan yang terpaku. Ini bahasa Ibrani kuno ya. Itu para begoders nggak akan ngerti, apalagi nabinya nggak ngerti bahasa ini ya. Yod Hei Vav Hei ya. Terus kemudian Alef Taf. Makanya Yesus mengatakan Ani Alef Taf, aku adalah yang awal dan yang akhir. Alef ini lambangnya kepala kerbau atau kepala banteng, melambangkan kekuatan, strength. Taf itu gambarnya apa, lihat? Taf itu gambarnya salib.
Ya. Makanya Yesus mengatakan, YHWH juga mengatakan Ani Alef Taf, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zohir. Yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zohir. Yang batin adalah Alef, yang tidak terlihat, dan yang Taf itu adalah yang akhir, yang zohir, yang terlihat. Luar biasa kalau Alkitab itu, ya. Ini bukan karangan-karangan kita, ini orang Yahudi sendiri yang berbicara. Kita dengarkan. The great speaker, don't have the best speaking voice and things like that, so just kind of bear with me here. Anyhow, I was kind of contemplating on God's name. God's name, it's the yeah. earliest form of Hebrew that's ever been found or ever known. So it's unique, it's different, but I like it. So let's look at here at the Yod. You know, this is the Yod. We have it over here. And Yod itu artinya tangan. Yod, arm and hand. Arm and hand. Indeed. Arm and hand. Yod itu arm and hand, tangan. Ya, kita dengarkan lagi. Probably some of you heard this, and that's not where I'm going here. If you think that's it, so I'm going to go a little bit further than that. So just bear with me here. So the hey, which is this right here, and we find right here the hey. Yeah. It means lo, behold, or the. Lo, behold. Lo, behold itu artinya lihatlah. Lo, lihatlah. Behold, lihatlah. You know, I kind of look at the hey as this is definitely looks like a person, you know, kind of with their arms out saying, hey, behold, and listen, will. You know, this is important. Okay, then we go to the next letter, you know, we got the Vav. And it looks like a Y, so if I say Yod, forgive me, sometimes I'm confused and say the Yod because that's the Y, but it's a Vav, or Wav, or Wa, but we'll just call it a Vav for today. And it's over here, and it means nail, peg, nail, and. So nail, nail and a peg joins. Jadi Vav itu nail atau paku, nail, ya. Things together, which you can see why they also say it means and, kind of joining two things together. So it makes sense that a nail or a peg would do that. And of course we have the hey again. Hey, pay attention. Pay attention. Hey itu adalah pay attention atau perhatikan, lihatlah. Lo, behold, pay attention, perhatikanlah. Jadi perhatikanlah tangan yang terpaku. Okay, so, and you obviously have some people who will say, you know, behold. They'll say, behold the hand, behold the nail. So behold the hand, behold the nail. But it kind of really don't read that way. It can be, you know, the hand, the arm, behold, nail, behold. So I get that, and that's pretty neat, and that's awesome. You know, awesome. Praise you. Ya. Oke, itu penjelasannya ya. Jadi jauh, ya, jauh ribuan tahun sebelum Yesus sudah Tuhan YHWH sudah merancangkan itu. Makanya kenapa Yesus harus mati terpaku di kayu salib, karena harus menggenapi yang dikatakan itu tadi. Kenapa enggak ditentukan matinya tua, atau matinya dibunuh, atau matinya dalam peperangan Yesus sebagai manusianya? Enggak, harus terpaku, karena terpaku itu pasti mengeluarkan darah, dan darah itulah yang menguduskan dan menyucikan kita umat manusia dari dosa-dosanya. Itu, oke? Kita lihat lagi di sini dalam aksara Ibrani Paleo Hebrew itu juga
ada namanya gematria atau hitung-hitungan. Jadi setiap huruf itu ada jumlah, ada nilainya, Nah ini ya, ini tadi yang saya bilang, ini alef, taf, gambarnya salib ya. Kita lihat ya, gambarnya salib. Ini bukan kebetulan ya. Taf itu, alef ini adalah ox atau strength atau leader. Ox kekuatan atau kepemimpinan atau yang utama, leader yang tertinggi. Alef. Taf itu artinya mark, sign, tanda, covenant, perjanjian. Jadi taf itu artinya tanda perjanjian ya, tanda perjanjian. Jadi ini adalah yang leader yang tertinggi, alef, yang awal, yang tertinggi, yang utama, yang pertama. Taf ini tanda perjanjian. Makanya Yesus mengatakan ani alef taf, aku adalah yang awal dan yang akhir, aku adalah alfa dan omega. Jadi alef ini alfa, taf ini omega ya. Nah, lamet ini seperti tongkat gembala. Lamet ini artinya pengontrol atau yang mengawasi. Lamet, staff atau kontrol, to, from ya gitu. Ini ada bahasanya ya, bahasa Ibrani ya. Jadi jelas ya. Nah, kemudian kalau gematrianya, ada penghitungannya, ada nilainya ya. Nilainya dari penghitungan bahasa itu, orang Yahudi itu begitu. Kita lihat, ini namanya akurat ya Pak ya. Ya, Akurat ya. akurat, semua dihitung dengan Betul. teliti dan seksama. Jadi Luar tidak biasa. sembarangan ya. Nah ini ya, ini namanya gematria. Gematria itu, alef itu nilainya 1, bet itu nilainya 2, gimel nilainya 3, dalet nilainya 4, hei nilainya 5, vav atau paku tadi nilainya 6, zain nilainya 7, het nilainya 8, tet nilainya 9, yot nilainya 10. Yang tangan tadi, kaf nilainya 20, lamet nilainya 30, mem nilainya 40, nun nilainya 50, sameh nilainya 60, ayin nilainya 70, v nilainya 80, zade nilainya 90, kof nilainya 100, res nilainya 200, sin nilainya 300, dan akhirnya taf nilainya 400. Yang tertinggi dan yang akhir. Alef Wow. yang awal dan Dan yang yang pertama. Makanya alef ini nilainya 1 karena dia pertama, dan Luar dia biasa. satu-satunya, dan dia satu, esa. Taf ini yang terakhir ya. Oke. Kenapa kok seperti itu? Kenapa hitung-hitungan? Kita lihat, Rabi ini menghitung ketepatan bahwa Yesus itu Mesias. Itu orang nggak gampang percaya, dia harus hitung. Betul. Dia harus hitung gematrianya dari setiap huruf yang ada di Torahnya atau di tanahnya. Dia akan hitung. Kita lihat. Shalom, good evening. Had a request to speak about
הרב יצחק כדורי, זיכרונו לברכה. He was the biggest. Ini dia murid dari Rabbi Yitzhak Kaduri, rabi terbesar di Israel saat sebelum dia meninggal. Rabbi Kaduri meninggal pada umur 108 tahun. ספרדיק מקובל, זקן המקובלים, the oldest of all the מקובלים in Judaism, very famous personality, and before he passed away, sebelum dia meninggal 11 tahun lalu, ya, ini dia berbicara nih tahun 2017 ini kalau nggak salah. I talk about 11 years ago. He leave a letter. Ya, jadi Yitzhak Kaduri ini sebelum meninggal dia meninggalkan sebuah wasiat di dalam amplop. Nah, di dalam amplop ini, wasiat ini adalah hasil perhitungannya dia tentang Mesias. Siapa sih sebenarnya Mesias yang masih ditunggu oleh orang Yahudi? Dan Rabbi Kaduri memesankan kepada anak-anaknya dan murid-muridnya, kepada murid-muridnya juga, boleh dibuka amplop itu setelah 1 tahun meninggalnya dia. Kepergiannya itu harus baru dibuka. Nah, ketika itu dibuka, Yahudi guncang. Ya, sorry, ada yang mengingatkan tadi ya, Ariel Cohen ini benar, bukan murid dari ini, tapi murid dari Rabbi Gainsbourg, dan Rabbi Gainsbourg itu juga koleganya daripada Rabbi Kaduri. Kita dengar. He left a letter in a closed envelope, and he has to open it one year later. He left the letter in the month of Elul. After he passes away. Before he passed away. But he has to open only after he. Yes, he has to open the letter only 1 year after his death. Oke, kita lihat ya, kita lewati ini dia bagaimana dia mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lihat. You can think the words that he said has the acronym of. Dan luar biasanya Rabi ini masih menulis bahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani kuno, yaitu Paleo Hebrew. Tidak sembarang orang bisa membaca tulisan Rabi ini, ya, karena dia pakai Paleo Hebrew. Nah, Yehoshua ini bahasa Paleo Hebrew. Ini, ya, bukan Ibrani modern, ini Paleo Hebrew. Ya, susah kita bacanya. Ya. What is a little bit different of the name of Jesus the way we know it, what is Yeshua. Okay, so it is written in the Bible 2 times Yehoshua in this way. Usually Yehoshua we write it this way. So this is Yehoshua and his name. His name in the second coming, like we explained, is Yeshua. And he wrote Yehoshua. Now, everybody that know Arav Kaduri knows that he have a friend, a journalist, that his name was Yehoshua and used to write his name this way. And he's somebody that think himself Mashiach. So people here can think that, or maybe he meant about this guy, but it makes no sense. Alright, so
people can think that if he meant about this guy, so probably Kita lihat hitung-hitungannya dia, yeah, gematrianya ya. that what I said, standing, it's something, and will prove that too. Yarim is the Tilly race. said. Ini kita lihat ya hitung-hitungan dia gematrianya. Nah, ini dia udah mulai main gematria. Kita And lihat. watch this forward. And You have to say this is in Gematria is equal. yeah, it's in Gematria, 375. 375 gematrianya dari Salomo. Nama Salomo. Nanti bisa ketemu Mesias adalah keturunan Daud. Now we know why he said these two words. Not for the acronym, to show you a hint about who will prove. Somebody, talk about somebody that will prove that his Torah is standing, is true. Okay? Somebody that have to prove to the world that what he said To the world. to the world, that what Jesus said or what Arav Kaduri said, like it is written here, and his Torah is standing. It's mean something that is true. He will be realized as true. Okay, so I think that here should be a vav. Shedvarav, what he said. So from here I take the vav from here. I take the vav from here and I put it here. Now I have the acronym of Yeshua. Ya, dia ambil dari kata-kata yang tertulis di dalam susunan kata itu. Ya, dari susunan kata itu keluarlah nama Yesua. Ya, dari susunan kata itu. Jelas ya. Ini bahasa Paleo Hebrew. Kalau Ibrani modernnya seperti ini. Itu bahasa Ibrani kuno. Berarti sebelum zamannya Nuh itu sudah ada ini ya? Ini Sudah. Iya, sudah ada, Pak. Nah, kalau bahasa Ibrani modern ini kita lihat ya. Ini bahasa Ibrani modern. Ini Aleph. Ya, ini bahasa Ibrani modern yang di atas ini. Aleph, Bet, ya, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het. Ini yang di bawahnya ini, inilah bahasa Ibrani kuno yang sedang dipakai oleh Rabbi Ariel Cohen. Berbeda, ya. Nah, ini Ibrani modern. Nah, ini Ibrani modern. Sama nggak dengan yang tadi dia tulis? Nggak sama, karena dia pakai Paleo Hebrew, Ibrani kuno. Sama dengan kalau di Jawa itu pakai Jawa kuno. Kalau kita lihat ke Jogja itu pelang jalan itu pakai bahasa Jawa kuno. Kalau bukan orang yang bisa berbahasa Jawa kuno nggak akan bisa. Ya, ini bahasa Ibrani modern. Ya. He will prove that what he said, Mashiach, and his Torah standing equal for and true. Equal 4 times true if I put the Vav here too, and he's not here, but Amen. yeah, 4 times Emet, 4 times. Right. It means the average value. Ini menarik nih. Emet, ya, kebenaran. Ini yang
dikeluarkan oleh penipu itu. Emet katanya untuk siapa tuh Pak King David kemarin? Emet ya, kita dengarkan dulu deh ya. Ini nabi agama baru, dia katakan seperti ini. Gimana orang maksud dimarah urat lagi tarik, kalau ditarik itu imanku juga ditarik, iman Islamku ditarik, berarti enggak lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu Feruah Ha'amat, Feruah Ha'emet katanya, dia baca ya, baca. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik, iman Islamku ditarik, berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu Feruah Ha'amat, Feruah Ha'emet, suruh jangan lagi suruh cabut pernyataannya dari tentang emet itu. Emet itu bukan Muhammad. Lagi marahin gua. Tarik, kalau ditarik itu imanku juga ditarik, iman Islamku ditarik, berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu Feruah Ha'amat. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang nggak bakalan nongol, Ahmadnya. Mereka mau tutup tuh. Gimana juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Saya banci suaranya. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos, juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin, lagi marahin gua. Tarik, kalau ditarik itu imanku juga ditarik, iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu Feruah Ha'amat, Feruah Ha'emet. Jadi emet ini dia bilang adalah untuk nabinya. Kita dengarkan penjelasan Rabi. Equal gitulah. 441. So the here it will be 1700. 4 times emet. 4 times. It means Emet itu adalah kebenaran. Ruah, kalau namanya ruah emet itu adalah roh kebenaran, yang di dalam bahasa Yunaninya disebut parakletos. Di dalam bahasa Ibraninya ruah, Feruah Ha'emet, yang tadi dia kaing-kaingkan, katanya untuk nabinya. the average value of each word is emet. Klaim sepihak tuh paling darah. Ya. Equal 441. So the gematria here it will be 1700. Lihat, gematrianya dihitung 441 nilainya. Kemudian gematria di sini emetnya itu 1764 dihitung. 61. Right? I'm sorry. 64. Ya nama tuh siapa sih? 4 times emet, 4 times 2. Jadi 4 kali emet, 4 kali kebenaran. This is a hiding message that he want us to, for who can see. Alright? Not everybody can see.
understand what hiding Ah. in Torah Jadi words. tidak semua orang bisa melihat kata-kata atau memahami yang tersembunyi dalam kata-kata Taurat. Apalagi ini Rabi, apalagi manusia hitam itu tahu dari mana, dia nggak akan mengerti Taurat, gitu loh. Nggak akan paham Pak Saudara. Ya, gitu loh. Ya. Tidak semua orang bisa melihat, memahami apa yang tersembunyi dalam kata-kata Taurat. Paham ya? Jadi kalau si tadi Nabi Kaing-Kaing itu ya, Tante Kaing-Kaing itu bilang dia sudah baca Taurat dan dia tahu bahwa kata emet untuk nabinya, itulah penipu terbesar di dunia itu, di dunia Coba ini ya. Palidara, kita tantang dia Palidara. Suruh masuk di Ya. sini malam ini, berani Nggak nggak? bakal berani. Kita lihat lagi, kita lanjut. Nggak bakal berani dia. Lato-latonya udah dibuang, lato-latonya udah dikebiri, Pak. Ngoceh doang dia beraninya. Ya, kita dengerin lagi ya. Not everybody can see, Kayak nama. understand what hiding in Torah words. Always. There can be many interpretations about anything, but you have to be there to understand really exactly what it means. Oh, memahami benar-benar artinya, harus memahami. Okay, so Yochiach, he will prove that what his word and his Torah standing up. The acronym of the first two is Yud And besides this, he would the people up. He will raise the nation. He will raise the people and equal Shlomo. And after that you have Yeshua. Now here we have the acronym of Yeshua. Nah, diketemukanlah nama Yesua, akronim nama Yesua dari kata-kata yang tersembunyi dari tulisan Rabi Kaduri. Rabi Kaduri tidak menulis Yesua, tidak. Ini hari jual itu nggak? Rabi Kaduri itu menulis Dari- kata-kata, berarti dulu ya. rangkaian kata-kata. Ya, Rabi Kaduri itu menulis rangkaian kata-kata, tidak menulis spesialis Kemarin punya. Yesua. Oh, kok Pak King di mute dulu Pak King. Masuk suaranya. Pak King David lagi ngobrol. Oke ya, jadi Rabi Kaduri tidak menulis Yesua, enggak. Dia menulis satu kata, ada suratnya nanti saya tunjukkan. Dia menulis rangkaian kata-kata. Nah, di situ para rabi disuruh mencari. Disuruh mencari kata-kata Yesua. Makanya inilah dia teliti, dia cari. Nah, inilah ada akronimnya Yesua, itulah Sang Mesias. Dengan gematria. Here we have the acronym of Yudke. Yeah, that's interesting. That's the name of Yudke, it's mean have to do with the Chaya, with Mochin De'aba, with the Chaya of the Mashiach. Okay? So Ya. now, it makes Masuk akal jadinya. Sekarang sudah ketemu dan masuk akal bahwa Sang Mesias itu adalah Yesua. Jadi begini Pak Lidara ya. Ini kalau kita mengetahui beberapa agama yang ada di dunia ya. Semua kitab-kitab mereka itu berdiri sendiri. Iya. Tidak saling ya. Nggak nyantol-nyantol ke kitab orang. Nggak Ya. nyantol-nyantol ya. Misalnya Hindu kan beda. Buddha beda. Nggak sama. Nah, ini kita punya kitab. Kenapa berhubungan dengan Taurat dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Karena memang berkaitan. Iya, karena satu jalur. Karena Perjanjian jalurnya Lama, ya Perjanjian Lama itu tipologi atau Ya, nubuatan betul. yang akan dipenuhi, yang akan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Jadi nggak bisa lepas. Bisa Itu lepas. satu. Nah, bagaimana ya? Itulah sebabnya kenapa sampai selalu terjadi
keributan atau perselisihan karena adanya kitab yang baru mengadopsi kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan mengadopsi aja, nyantol terus, Pak. Itulah, menyantol lalu dirubah. Nah, tapi hal itu memang Pak Lidara memang harus tergenapi, Pak Lidara. Karena memang sudah dinubuatkan oleh kitab Yeremia 23 ayat 30. Iya. Ya, memang harus terjadi. Nah, yang hebatnya lagi, ritual-ritualnya diadopsi dari Hindu. Itu kan terbukti. Bagaimana dia berkeliling 7 kali di kuil sama dilakukan oleh orang-orang Hindu pada zaman itu. Di kuil itu juga ada orang menyembah batu. Di mana di situ batu yang disembah oleh Raja Vikramaditya sebagai pendiri kuil itu yang sekarang sudah jadi Ka'bah. Itu batu itu yang namanya batu Siva. Itu yang dilegendakan bahwa batu itu berasal dari surga. Padahal itu batu-batu Siva yang pernah hancur menjadi sisa 8 keping. Kalau memang dari surga kok bisa hancur? Itu kan pertanyaan. Lalu diidentikan bahwa batu itu adalah tangan kanan Allah. Ini kan sungguh lucu. Jadi ini ceritanya lawak-lawak, Pak Lidara. Jadi ya memang aneh-aneh ya. Jadi itulah sebabnya kita gunakan akal pikiran kita. Kita diberi akal ini untuk berpikir, untuk mencari tahu di mana sesembahan yang sebenarnya. Makasih, silakan lanjut. Oke, baik. Kita lihat dulu yang namanya Rabi Kaduri, Rabi Yitzhak Kaduri. Ini orangnya. Rabi Kaduri lahir tahun 1898 di Baghdad. Dia adalah seorang Sephardic Ortodoks Rabi dan Jewish mystic as a Torah prodigi Kaduri. Ya, inilah Rabi Kaduri. Ya, nah apa yang dia tulis tentang suratnya itu? Nah ini yang dia tulis tentang. Nah ini Rabi Kaduri. Ya, kemudian tahun 1990 dia meninggal tahun 2003. Lahir 1898, meninggal tahun 2003. Ya, ini siapa yang siul-siul? Pak John Nathanael dibuka mic-nya tapi dia siul-siul. Oke ya, ini yang Rabi Kaduri ya. Apa suratnya yang dibuka, yang dia amanatkan untuk dibuka 1 tahun setelah kematiannya? Ini suratnya yang tadi dianalisa oleh Rabbi Ariel Cohen. Ini suratnya yang dituliskan oleh Rabi Kaduri yang tadi dianalisa oleh Rabbi Ariel Cohen, dan ketemulah. Kalau kita baca ini tulisannya, nggak ada yang bisa baca karena tulisannya bahasa Ibrani kuno ya. Dan di sini ketemu Yod ya, ini huruf Yod, kemudian huruf He yang dilingkari merah, terus huruf Vav, kemudian huruf Shin ya, kemudian huruf Vav lagi, baru huruf Ayin. Jadi Yehosua atau Yesua, itulah Mesiasnya. Ini tersembunyi di dalam
1, 2, 3, 4, 5 baris kata-kata, 5 baris 5 baris kata, ya, yang tersembunyi di situ. Harus dicari di mana nama Yehosua itu, dan itu yang tadi dihitung oleh Ariel Cohen untuk menemukan nama Yehosua sang Mesias, juru selamat manusia yang hidup, yaitu sang firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Ini semua kan penggenapan dari ini yang tadi disampaikan. Ini kan penggenapan dari sini, ya. Tetapi beginilah firman Tuhan YHWH yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya. Nah, ayat 3, sebab akulah Tuhan, akulah YHWH Elohimmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu, ya. Kemudian di ayat 11, ayat 12, ayat 11 dan 12, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, Anoki, Anoki, Adonai, ya, juru selamat. Dia sudah katakan tidak ada juru selamat di dunia ini selain YHWH itu sendiri, ya. Jadi jelas nubuatan sudah tertulis, ya, di dalam perjanjian lama, tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa akan hilang, gitu, ya. Amin. Gitu. Karena apa? Ada juga Nubuatan di itu Pak sudah Lidara, tertulis. di Yesaya, di Yesaya Ya. 61 ayat 1-2. Ya, Setuju tapi yang pernyataan. tapi yang paling paling utama itu di Yesaya 43 ayat 11. Itulah makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya akulah juru selamat. Betul. Akulah terang dunia. Akulah terang, cahaya. Ya. Itu nggak akan bisa mau diputer balik sama para begundal begoders itu dengan otak mereka, nggak akan kena, nggak akan bisa, Nggak akan berubah. ya, nggak akan berubah, ya. Yesus tetap, ya, Yesus tetaplah juru selamat Betul. manusia. Betul. Tadi di Yesaya 43 ayat 11 sudah dijelas, akulah Tuhan Elohim, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Anoki Yehova YHWH Adonai Ve'ein Mibaladai Mosia Mesias, ya. Anoki YHWH Adonai Yehova Ve'ein Mibal Adai Mesias Mosia, ya. Akulah Tuhan Elohim, dan tidak ada selain daripadaku juru selamat. Itu Betul. jadi sudah dijelaskan, ya. Makanya Alkitab mengatakan Mesias itu adalah YHWH sendiri, Nggak ada yang lain. juru selamat itu sudah tadi dia katakan Anoki Yehova Adonai Ve'ein
mibaladai Mosia atau Mesias. Ya, dia adalah Mesias itu sendiri dalam penggenapannya, yaitu kelahirannya ke bumi melalui malaikat Gabriel, ya, sebagai juru selamat Mosia yang menjadi manusia. Karena itulah Matius 1 ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus atau YHWH, juru selamat. Harus menamakan dia itu sebagai ve'in mibaladai Mosia atau YHWH. Menamakan dia Yesua, artinya YHWH juru selamat atau YHWH Mesias. Ya, dikatakan di dalam bahasa Ibraninya Matius 1 ayat 21, Vei yoledet ben vekarata et shemo Yesua kihu Yosuya et amo mekatoteihem. Mekatoteihem ini artinya dari dosa-dosa mereka. Ya, Yesua yaitu Yesus, Yosia artinya dia yang menyelamatkan, dialah juru selamat. Et amo, umatnya dari dosa-dosanya. Ya. Luar biasa. Nah, itu. Nah, kemudian Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, dikatakan Kihayom Yulat. Ya, telah lahir Kihayom Yulat. Lachem Mosia. Ya, Mosia Aser Hamasiah Haadon Beir David. Ya, artinya telah lahir Lachem Mosia atau Mesias, yang seperti dikatakan oleh YHWH sendiri di Yesaya 43 ayat 11, Anoki Anoki. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.